A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, para bapak, para ibu, sesepuh, para pinisepuh yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama saya mengajak diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian untuk memulai kajian ini. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah dan begitu banyak lagi karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Oleh karenanya kewajiban kita adalah mensyukuri semua yang kita terima dari Allah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan predikat menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin ditambah nikmat itu kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil hamid. Barang siapa bersyukur maka hakikat syukur itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengingkari maka Allah Al-Ghaniyyul Hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah membutuhkan apa-apa dari kita, sedangkan kita selalu membutuhkan pertolongan, perlindungan dan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita terus bersyukur, kemudian kita evaluasi terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan, karena kita diingatkan oleh Allah bahwa Allah begitu dekatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Begitu Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan urat nadi kita, dan juga di kiri kanan kita itu ada raqibun wa atid. Kita mau kemana hadirin, Bapak Ibu yang terhormat? Selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang yang beriman itu dia harus yakin bahwa dia selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sandaran hidupnya orang-orang beriman itu Allah, tidak ada yang lain. Dan itu menjadi komitmen dalam hidup ini. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Jannatun Naim. Amin. Dan mudah-mudahan dalam suasana pada Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan semua manusia, kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berislam, maka berislamlah secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam itu, hai orang-orang beriman itu, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu musuhmu, musuh kalian yang paling nyata. Akan tetapi kebanyakan manusia berteman atau bersahabat dengan setan sehingga dia akan tersesat. Islam satu-satunya ajaran dinullah. Islam agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan tiap-tiap agama ini, meskipun orang-orang kafir pada membenci. Maka sebagai muslim sudah barang tentu kita wajib dan harus komitmen terhadap Islam itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengimani Islam.
Kita yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar, agama yang hak. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Tidak ada yang lain, hadirin yang terhormat. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, fala yuqbala min. Tidak akan diterima agama itu, hadirin, Bapak Ibu yang terhormat. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya hidup ini sementara. Sesaat kita hidup di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Mengimani Islam dengan baik. Tidak sampai di situ, cukup hanya mengimani saja. Akan tapi kita mengilmui Islam. Kita tetap dan terus belajar tentang Islam itu. Kalau kita sudah tahu dan mendapatkan ilmu bagaimana cara mengamalkannya, dan setelah itu kita harus bisa mendakwakan Islam. Kita dakwakan Islam, balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu dariku walaupun hanya satu ayat. Kewajiban kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ngimani Islam, ngilmui Islam, kemudian mengamalkan Islam, mendakwakan Islam, dan juga sabar di dalam komitmen berislam. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi hidup ini, 2 ahad yang lalu orang berbicara tentang musibah dan musibah. Kemudian kita dianjurkan untuk introspeksi, evaluasi. Maka bagaimana sikap kita sesungguhnya terhadap cobaan dan ujian ini? Satu kata kunci, hadirin Bapak Ibu yang terhormat, harus sabar. Sabar menghadapi problema kehidupan yang kita lalui ini. Dan orang yang menegakkan kebenaran pasti akan mendapatkan halangan dan rintangan bertubi-tubi. Dan perlu kita sadar Bapak Ibu yang terhormat bahwa orang-orang yang beriman itu tidak hanya mengaku beriman saja. Akan tetapi orang beriman itu semakin kuat imannya, semakin kuat agamanya, maka semakin cobaan dan ujian itu semakin besar. Sehingga kita harus tahu Bapak Ibu yang terhormat, orang mukmin itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus pahami dulu, supaya kita tidak putus asa pada saat kita menghadapi cobaan dan ujian itu. Oh iya, tidak hanya mengaku menjadi orang yang beriman saja, akan tetapi orang yang beriman itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang mukmin itu senantiasa diuji oleh Allah. Ma yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah. At-Tirmidzi. Ketahuilah bahwa orang beriman itu, orang mukmin itu senantiasa mendapatkan cobaan. Orang mukmin itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Ujian itu tidak jauh-jauh, hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Terkadang dari diri kita. Sanggup atau tidak? Terkadang ujian itu dari anak-anak kita. Terkadang ujian itu dari harta kita. Banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang sore, tidak kumpulkan harta. Tapi ingat, di dalam harta itu ada haknya Allah di situ. 2,5% harus dikeluarkan. Kalau tidak, maka mohon maaf, Allah dengan cara sendiri untuk mengambilnya. Dan ini juga ujian melalui harta. Baik dalam diri kita, kemudian anak-anak kita, harta kita. Kenapa kita diuji dengan bertubi-tubi, hadirin? Kata Rasulullah, hatta yalqallahu ta'ala wa ma'alaihi khati'ah. Hingga pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak lagi membawa beban noda dan dosa. Semuanya sudah habis. Semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap kita sebagai seorang muslim itu. Bahwa orang muslim itu senantiasa mendapatkan ujian dan cobaan. Ini prinsip.
Yang kedua, orang mukmin itu diuji dengan berbagai macam cobaan seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian itu dengan sesuatu yang kadang-kadang mengenakkan kita, dan kami akan menguji kalian itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Karena hidup itu ada dua pilihan. Lakukan yang baik, insya Allah kita akan beruntung. Kalau kita menyimpang, kita akan rugi. Kadang-kadang uji datang itu mengenakkan kita. Kita dapat harta, kita dapat kedudukan, kita sukses. Itu juga sebuah ujian. Jadi jangan dikira bahwa ujian itu hanya sesuatu musibah yang berat saja. Kita mendapatkan nikmat karunia dari Allah pun itu merupakan ujian. Kalian akan kami uji dengan sesuatu yang kalian cintai dan sesuatu yang kalian tidak suka. Wa ilaina turja'un. Dan endingnya semua kita ini akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Ini prinsip yang harus kita sikapi. Yang ketiga, sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar itu. Orang yang sabar itu siapa mereka? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini prinsip orang yang beriman itu. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mereka selalu sabar menghadapi cobaan dan ujian itu. Kadang-kadang ujian itu dengan berbagai macam rasa khauf, rasa khawatir gitu. Wal ju', rasa lapar, takut kalau kita ini kelaparan. Dan lebih berat lagi, wa naqsim minal amwal, harta diambil, wal anfus, nyawa. Orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathamarat, gagal panen, kekurangan buah-buahan. Maka Allah mengatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar itu. Siapa mereka orang sabar itu? Orang yang sabar itu manakala diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua persoalan hidupnya dikembalikan kepada Allah. Bahwa sesungguhnya kita semua ini berasal dari Allah, dan suka atau tidak suka pasti akan dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin Bapak Ibu yang terhormat, sikapi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena yang menemani kita di alam barzah itu tidak ada yang lain kecuali amal kita yang selalu setia menemani kita. Dan kecuali iman kita. Hanya dua. Iman dan amal soleh. Dan iman inilah yang bakal menyelamatkan kita manakala umatnya Rasulullah Muhammad SAW karena kesalahan dan dosanya kemudian mampir dulu di neraka, maka beruntung dia masih punya iman. Maka Allah perintahkan, cari umatnya Rasulullah kalau masih ada iman di dalam hatinya, mandikan dia dengan air kehidupan. Setelah dimandikan, bersih, suci, kemudian dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Maka iman itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Nilainya tidak hanya di dunia ini, akan tapi di akhirat nanti. Iman dan amal soleh. Dan dia selalu setia. Dia mendampingi satu riwayat, dia mendampingi almarhumah atau almarhum itu di sekelilingnya tatkala Raqibun Atid datang untuk bertanya kepadanya, maka amal ini dia tidak akan berpindah dari si fulan atau fulanah ini. Setia sekali. Maka pada saat kesempatan kita hidup di dunia ini, perbanyak amal soleh, kemudian membenahi dan memperbaiki iman.
Karena dalam kondisi semacam ini kadang-kadang merosotnya keimanan seseorang. Jadidu imanakum, gitu kata Rasulullah. Perbaharuilah imanmu. Kenapa? Al-imanu yazidu wa yankus wa yazidu bitta'ah wa yankus binisyan. Iman seseorang itu naik turun, Mbak. Lalu pada saat kita di masjid ini insya Allah 180 derajat kualitas keimanan meningkat. Tapi pada saat sepi kita sendiri dan lain sebagainya, tidak ada yang menjamin. Padahal di kiri kanan kita itu ada Raqibun Atid. Allah itu sangat dekat dengan urat nadi kita. Ini sebuah peringatan, satu pelajaran buat kita. Mau lari kemana hadirin Bapak Ibu yang terhormat? Padahal begitu ketatnya pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikutnya, bahwa cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, orang-orang beriman itu berprinsip bahwa ini semua untuk menghapus dosa-dosa kita. Harus, ya, bahwa cobaan dan ujian itu dapat menghapus dosa kita manakala kita ridha dan tidak murka dan tidak juga cepat putus asa. Itu sikap yang harus prinsip ya dalam hidup kita demikian. Berikutnya, cobaan itu sebagai rahmat rahmat dari Allah bagi hamba untuk menghapus dosanya supaya nanti pada saat meninggal dunia dia sudah tidak lagi membawa dosa. Harus tahu. Terkadang kita bicara tentang cobaan ujian, tapi solusinya kita tidak tahu, kan gitu. Kita bicara tentang bersyukur, tapi cara bersyukur kita tidak tahu, kan gitu. Kita dibangunkan jam 3, bangun, munajat kepada Allah, memohon kepada Allah, kan gitu. Caranya bagaimana? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang bersyukur itu minimal mengucapkan alhamdulillah. Sekecil apapun nikmat itu, alhamdulillah. Pagi ini masih diparingi sehat walafiat. Yang kedua, orang yang bersyukur itu selalu menanamkan dalam hatinya untuk selalu mencintai Allah. Ini cara kita bersyukur. Berapa persen kita mencintai Allah hadirin yang terhormat? Kalau belum kita mencintai Allah, itu kita masih jauh dari nilai syukur kepada Allah. Kalau orang sudah mencintai Allah, bangun di sepertiga malam atau jam 2, jam 3 itu sesuatu yang ringan dan enteng. Karena dia letakkan mahabbah ilallah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi dari segala-galanya. Cinta kepada Allah. Ini wujud syukur hadirin yang terhormat. Berikutnya, orang bersyukur itu dia akan selalu menggunakan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat beribadah kepada Allah. Ingat itu. Mari kita amalkan bersama. Mengucapkan alhamdulillah. Hati terpaut mencintai Allah. Kemudian anggota tubuhnya digunakan untuk taat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran agar manusia segera kembali ke jalan yang benar. Agar manusia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun manusia yang suci bersih kecuali Rasulullah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manusia maksum, manusia suci bebas dari noda dan dosa. Karena mendapat jaminan dari Allah hadirin yang terhormat, bukan model kayak kita. Rasulullah itu mendapat jaminan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah. Maka kalau kita ini mengaku menjadi umat Rasulullah, apa yang kita harus lakukan? Hidupkan sunnahnya.
Meskipun kata Rasulullah, di era seperti sekarang ini, orang mendakwakan sunnah, orang menghidupkan sunnah seakan-akan dia memegang bara api. Meletakkan bara api di telapak tangannya sehingga dengan mudah untuk melepasnya. Karena begitu godaan, begitu besar. Ini prinsip. Karena ujian yang diberikan oleh Allah, hadirin, itu adalah teguran. Sebuah peringatan dari Allah, jangan terlalu menyimpang. Segera kembali ke jalan benar. Karena apa? La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil itu kalau dikerjakan secara terus-menerus akan tumpuk itu. Tumpuk terus. Wa la kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau diikut sertakan dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Sehingga kata Rasulullah, sehingga sampai kepada di hadapan Allah kita sudah tidak lagi membawa dosa. Hidup ini kalau kita bandingkan beberapa peristiwa-peristiwa ujian yang dihadapi oleh orang-orang dahulu itu jauh sangat berat. Satu kisah Ummu Sulaim dengan suaminya Abu Tolha. Tatkala Abu Tolha mencari nafkah di luar kota Madinah, ternyata putra satu-satu kebanggaannya ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia. Putranya Ummu Sulaim dengan Abu Tolha. Maka keluarganya Ummu Sulaim mengatakan, kami akan menyampaikan kepada suamimu. Kata Ummu Sulaim, jangan. Nanti saya sendiri yang akan menyampaikan. Ini seorang wanita yang luar biasa. Saya sendiri yang akan menyampaikan tatkala suamiku sudah sampai di sini. Begitu kabar ke sana, suaminya datang. Biasa-biasa saja. Ummu Sulaim menyiapkan untuk suaminya segala sesuatu. Disiapkan makan malam. Sampai memberikan nafkah batin. Karena memberikan nafkah batin kepada istri itu, kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang suami yang memberikan nafkah batin hubungan suami istri itu sedekah. Itu kalau dengan istrinya, gitu. Kalau dengan yang lain, itu nanti disiksa di neraka itu. Sedekah, kan gitu. Sehingga ya jangan malu-malu istri itu. Kalau ada keinginan kan gitu. Ya bisa disiapkan, Mas, kan gitu. Ini kota amalnya sudah siap, monggo kan gitu. Boleh. Gitu. Istri boleh meminta kepada suami. Boleh. Tuh. Wisin sungkan. Syariatnya begitu. Sampai malam itu Ummu Sulaim melayani suaminya. Sudah mandi, kasih makan, sudah di tempat tidur. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, manakala seseorang mendapat nikmat karunia dari Allah, hidup ini adalah sebuah titipan. Bagaimana pendapatmu? Kalau rezeki itu atau barang itu kita titipkan kepada orang lain, atau orang lain menitipkan barang itu kepada kita, suatu saat dia akan datang mengambilnya. Bagaimana pendapat? Yuk kita harus berikan. Kita harus berikan. Kalau begitu lihatlah putramu, dia sudah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kata Abu Tolha, kenapa engkau tidak menyampaikan saya tadi di awal? Ini perempuan hebat. Wanita sangat hebat sekali. Putramu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah putramu, dia sudah tidur dengan tenang. Besok paginya Abu Tolha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan peristiwa ini, kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kalian berdua akan mendapatkan keturunan yang banyak. Maka
Ummu Sulaim dengan Abu Thalha setelah itu mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sandarkan betapa berat ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang terdahulu, itu kalau kita diuji itu tidak seberapa. Bahwa orang-orang terdahulu itu, hadirin yang terhormat, diuji dengan ujian yang lebih berat. Kan gitu. Suatu riwayat menceritakan bahwa separuh badan orang-orang dahulu itu ditanam di tanah karena hanya mempertahankan keimanan dan keislamannya, lalu digergaji dari atas. Tanam separuh, gergaji dari atas. Ini bukan kayu, ini manusia ini. Seperti itu ujiannya, hadirin yang terhormat. Bisa dibayangkan? Manusia ditanam separuh badan lalu digergaji dari atas kepala itu. Bisa direnungkan itu, apa yang terjadi. Itulah ujian. Orang-orang yang mempertahankan iman, dan iman itu harganya sangat-sangat mahal. Itu. Ya. Mahwal iman. Iman itu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Diyakini, ditasdidkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, aplikasinya dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita mampu, dan mudah-mudahan kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menyikapi cobaan dengan pandemi 19 ini tidak akan selesai, tapi itu semua adalah jundullah. Orang-orang beriman itu harus menyikapi bahwa virus itu adalah tentara-tentaranya Allah. Wabah itu punya mata. Dia akan sampai kemana itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah ujian. Kenapa kita diuji? Yang pertama, bahwa cobaan dan ujian itu untuk menguji keimanan kita. Karena iman itu naik turun. Yang kedua, bahwa cobaan itu untuk menguji keikhlasan kita. Karena seluruh amal diterima itu syaratnya hanya dua, hadirin yang terhormat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ittiba, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amal diterima itu ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menguji keikhlasan kita. Apa kita ridho atau tidak di saat musibah itu datang? Gitu. Yang ketiga, hikmah dari sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang terhormat, untuk menguji perjuangan kita. Berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan sesuatu yang mudah dan enteng. Kalau bicara tentang ma'ruf itu gampang, tapi mencegah yang mungkar itu ujung-ujungnya masuk penjara. Dan ulama-ulama terdahulu itu demikian. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, ulama-ulama terkenal itu selalu di penjara. Karena apa? Mempertahankan prinsip kebenaran. Tidak tergoda dengan dunia. Oleh karenanya sebuah nasihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, peganglah dunia, simpanlah dunia itu hanya berada di tangan. Letakkan akhirat itu selalu berada di hatimu. Ini yang kita harus sikapi. Akhirat selalu kita letakkan dalam hati, dunia kita hanya genggam di tangan, supaya kalau dunia kita masukkan hati, itu susah untuk melepaskannya. Jadi ulama itu memberikan nasihat itu luar biasa bagaimana kita bisa menyikapi hidup di dunia ini.
Letakkan akhirat dalam hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian selalu berada di pelupuk matamu. Dia datang secara tiba-tiba. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan barang sesaat pun kalau dia sudah datang. Kadang-kadang kita lupa, hadirin yang terhormat. Jadi cobaan dan ujian diberikan Allah itu adalah menguji perjuangan kita selama ini. Jangan patah semangat dan jangan putus asa. Kan gitu. Dan yang keempat, hikmah. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita. Sabar apa tidak? Kan gitu. Sabar itu pada pukulan pertama di awal itu sabar. Kalau sudah hari berikutnya itu sudah reda. Untuk menguji kesabaran kita. Dan yang kelima, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan pahala yang sudah kita peroleh dengan kesabaran itu, hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Kita mengerjakan amal yang baik, dapat pahala yang besar. Mempertahankannya ini sangat berat. Setan mulai membisikkan sesuatu dalam hati kita. Perdengarkan amalan itu kepada orang lain. Sum'ah namanya. Perlihatkan amalan itu kepada orang lain. Riya namanya. Berat. Kan gitu. Maka kita mengamalkan amal-amal soleh, melaksanakan amal-amal soleh. Satu yang paling berat adalah bagaimana cara mempertahankan pahala yang sudah kita peroleh dengan kesabaran kita. Oleh karenanya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan di tengah wabah Covid-19 ini? Maka kita harus bangkit. Bangkit untuk berbagi. Jadilah dermawan. Karena dermawan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengasihi saudara hambanya selama hambanya senantiasa mengasihi kepada saudaranya. Bangkit, berbagi. Maka orang-orang dermawan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idum minan nar. Orang dermawan itu sangat dekat dengan Allah, hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Orang yang loman itu, dermawan itu, qaribu minan nas, sangat dekat dengan manusia. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idu minan nar. Jauh, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nar, dari api neraka. Berbeda dengan al-bakhil wal bakhil, pelit, medit. Wal bakhilu ba'idu minallah. Orang bakhil itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia, tidak disukai manusia, pelit. Ba'idu minal jannah, jauh dari jannah, dari surga. Qaribu minan nar. Orang pelit itu dekat dengan neraka. Masya Allah. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa menyikapi hidup ini? Tumbuhkan kesadaran bahwa harta bukanlah milik kita. Akan tetapi harta yang kita punya itu adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang hebat. Mulailah dari diri kita. Mulailah dari kecil-kecil, 1.000, 2.000 sedekah subuh. Kata Syekh Ali Jabir itu, sedekah subuh itu paling dahsyat. Gitu. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang ini. Jangan ditunda. Karena kematian itu tidak ada informasi duluan gitu, ya. Karena ujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menciptakan hidup dan mati itu supaya Allah ingin menguji kita semua, Bapak Ibu yang terhormat. Siapa di antara kita itu yang lebih baik amalnya? Amal. Gitu. Maka tidak cukup kita beriman. Kula niki sampun iman, tidak bisa. Gitu. Dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Itu tujuan kita diuji oleh Allah. Apakah manusia mengira bahwa cukup mereka mengatakan amanna, kami telah beriman kepadamu ya Allah, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji lagi? Tidak. Di awal tadi saya katakan semakin kuat keimanan, semakin kuat agama seseorang, semakin berat ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini menurut ulama tafsir ini kalimat istifham ingkari, pernyataan yang mengingkari. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hambanya, gitu loh. Jangan dikira hanya beriman saja. Ini kalimat pernyataan istifham ingkari, pernyataan yang mengingkari bahwa orang beriman itu kudu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kan gitu. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan keimanan yang mereka miliki. Kan gitu. Sudah syuruk, nah gitu ya. Lah ini baru sebentar ya. Nah ini kalau berhenti itu nggak enak, ini belum selesai. Sedikit lagi ya, boleh ya? Boleh? Boleh. Sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Asyaddun nasi bala al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal, fal amsal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi, fa in kana fi dinihi salabatu, zida lahu fil bala. Manusia itu, Bapak Ibu yang terhormat, yang paling berat ujiannya itu bukan kita, para nabi, para rasul. Kemudian orang-orang soleh, kalau sudah menyatakan dan meningkatkan kualitas kesolehannya, kita harus sudah siap untuk diuji. Kemudian semisal dan seterusnya. Seorang diuji itu dengan agamanya. Jika agamanya semakin kuat, maka semakin bertambah pula ujiannya. Ini, gitu, ya. Bahkan di dalam firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Gitu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah Subhanahu wa taala belum melihat dengan nyata siapa orang-orang yang berjihad di antaramu dan siapa orang-orang yang sabar. Gitu. Allah belum lihat siapa orang yang sabar. Oleh karenanya orang beriman itu Masya Allah menyikapi hidup itu, dia mendapatkan musibah itu juga dia bersabar dan itu baik untuk dirinya. Dia mendapatkan nikmat itu juga dia bersyukur dan itu baik untuk dirinya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu demikian. Itu sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Seluruh urusannya itu baik. Ya. Tidak didapati kecuali pada orang yang beriman, orang mukmin saja. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan bersyukur itu baik untuk dirinya, dan manakala dia mendapat musibah, dia sabar, dan sabar itu untuk kebaikan pada dirinya. Yang gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tuntaskan pembahasan ini. Saya kira cukup gitu. Ada yang bertanya, monggo silakan. Tanya dulu. Kalau mahasiswa tanya itu saya kasih nilainya plus. Kalau tanya itu saya tulis namanya.
Siapa namanya gitu? Bismillah. Tidak ada? Ya, cukup ya, kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan kekhilafan itu saya At-Thaif, ya, dari diri saya. Oleh karenanya manakala ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.